Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kata Allah Ta'ala. Babi ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita tiap hari Selasa dan Jumat jam 13. Hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita perbanyak baca shalawat kepada beliau, khususnya hari ini, karena hari ini hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak baca shalawat pada baginda Rasulullah SAW di Jumat itu. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah, kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal. Para santri, para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan Abi Syuja' yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dan melanjutkan tentang rukun-rukun sholat. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas beberapa rukun sholat. Ya, rukun sholat itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada 17 rukun. Ya. 17 rukun ini menjadikan tumakninah yang 4 di dalam rukuk itu, ya, dan juga setelahnya dari tumakninah itu menghitung satu-satu, ya, sehingga menjadi 14 rukun. Ada tumakninah dalam rukuk, kemudian tumakninah dalam i'tidal, yang tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, juga tumakninah di dalam dua sujud itu, tumakninah dalam sujud itu, ya. Jadi kalau dihitung dengan tumakninahnya ada 4
18 rukun. Jadi di pertemuan yang lalu telah kita bahas rukun-rukun, ya, di antara rukun sholat ada niat, kemudian al-qiyam ma'al qudrah, berdiri jika mampu, ya, maksudnya berdiri disertai dengan kemampuan, jika mampu. Wa takbiratul ihram, baca takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati, baca fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim, dan baca bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Warruku'u, dan ruku', wa tuma'ninatu fihi. Mulai ini kita insyaallah mulai barang kita, ya. Warruku'u, yaqul mu'allif rahimahullah, warruku'u wa tuma'ninatu fihi. Rukun yang kelima, ya, rukun yang kelima itu adalah warruku'u, ruku'. Daf'atan wahidah. Ya. Ya, sukun al-'azmi daf'atan wahidah. Tenangnya, ya, tulang, diamnya tulang secara sekaligus, secara serentak. Ya, tulang di anggota badan kita ini, ya, menempati posisinya, ya, secara sekaligus, ya, secara serentak, itu namanya tuma'ninah. Jadi rukuk, dan rukuk ini posisinya rata-rata air gitu, ya. Posisinya ketika kita menunduk, ya, menunduk, dan tangan kita itu kalau diletakkan ke lutut itu nyampe, itu rukuk kayak gitu, ya. Tapi tidak disyaratkan tangan itu harus sampai ke lutut, tidak disyaratkan. Tapi posisi rukuk itu seperti itu. Jadi kita membungkuk dan tangan kita itu diletakkan di lutut kita, itu nyampe. Kemudian rukun yang keenam tuma'ninah di dalam rukuk. Jadi posisinya rukuk itu sesuai posisi tulang itu menempati posisinya, menempati posisinya. Itu makninah di dalam rukuk. Kemudian rukun selanjutnya warraf'u wal i'tidal. Warraf'u, dan bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk, wal i'tidal. Ini jadi satu. Warraf'u wal i'tidal, ini bangun dari rukuk, wal i'tidal, dan berdiri tegak. Bangun dari rukuk dan berdiri tegak. I'tidal. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah fihi di dalam rafa' wal i'tidal. Tuma'ninah di dalam i'tidal, rafa' wal i'tidal. Kemudian setelah itu was sujudu, dan sujud. Dan sujud itu dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat.
Dan sujud itu dilakukan dengan menempatkan anggota sujud pada tempatnya. Apa anggota sujud itu? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, kama qala. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu? Dahi 1, kemudian kedua tangan, telapak tangan 2, kemudian 2 lutut berapa? 5. Ya. Kemudian bagian dalam telapak kaki, asabi rijlain, ya apa namanya, jari jemari kaki bagian dalam. Karena itu maka berarti 7 ya. Nah, karena itu maka ketika sujud, posisi kaki, posisi jari jemari itu harus ditekuk agar supaya apa namanya, bagian dalam jari jemari ini menempel ke tanah. Ya, harus tekuk. Nggak boleh ya apa namanya ini? Nggak boleh diluruskan atau malah apa ininya nggak ditekuk. Dibiarkan begitu, nggak ditekuk. Jadi malah nekuk ke dalam ya, bukan nekuk keluar gitu ya. Ditekuk ke dalam sehingga apa bagian apa ini dari jemari kaki itu ya, bagian dalamnya itu menempel ke tanah ya. Jadi ditekuk ke dalam, tidak ditekuk keluar. Jadi enggak begini tapi begini nekuk. Begini bukan gini ya. Begini tapi bukan gini tapi gini. Ya. Maka jika kita sujud sementara anggota sujud kita tidak menempel ke tanah, maka sujud kita tidak sah. Kalau sujud tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Yang sujud juga ini dahinya harus dibuka ya, jangan tidak boleh dihalangi dengan sesuatu ya, tidak boleh dihalangi dengan sesuatu. Yang rambutnya panjang makanya dipotong atau pakai kopiah konser. Pakai kop ya. Kemudian waktu ma'ninatu fihi. Dan tumaknina di dalam sujud. Ini sujud itu rukun ke-9, tumaknina di dalam sujud itu rukun ke-10. Wal julusu baina as-sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk apa namanya? Iftirash. Tawarruk ya. Iftirash. Nah, iftirash terakhir tawarruk ya. Iftirash. Nah. Iftirash itu gimana? Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, iftirash apa tawarruk? Iftirash. Jadi untuk apa, kaki kiri didudukin ya,
Nah, kemudian kaki kanan ini yang ditekuk dihadapkan ke kiblat. Ya. Kaki kanan ditekuk dan dihadapkan ke kiblat. Jadi ada kiblat ini. Posisi jari jemari itu menghadap kiblat. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam apa? Duduk di antara dua sujud. Wal julusu al-akhiru, dan duduk yang terakhir atau duduk di tawarruk. Di tawarruk kaki kiri itu disilangkan dimasukkan ke kaki yang kanan. Ya, sementara posisi kaki kanan tetap. Ya, posisi kaki kanan itu tetap. Jadi menghadapkan ke arah kiblat. Adapun posisi ini ya, saya mumpung ingat ini, menghadap kiblat itu, menghadap kiblat, kalau kita bicara menghadap kiblat, yang dihadapkan ke arah kiblat itu adalah apa? Dada. Ya. Yang dihadapkan ke kiblat itu dada. Sementara kaki itu dari jemari kaki ini tidak harus dihadapkan ke kiblat. Ya, tidak wajib dihadapkan ke kiblat. Yang wajib dihadapkan ke kiblat itu adalah dada ini posisinya harus hadap kiblat. Ya. Tidak boleh sholatnya itu miring. Ya, ada sebagian itu kan sholat Allahu Akbar tapi tidak miring. Ya. Jadi posisi harus hadap ke kiblat. Dadanya ini harus hadap kiblat. Adapun kaki tidak harus hadap kiblat. Tapi kalau Wahabi biasanya, ya, kalau Wahabi itu biasanya kaki itu harus hadap kiblat. Kalau nggak kiblat sana. Ya, makanya jangan heran kalau mereka itu sholatnya apa, kalau berdiri itu nggak begini, kakinya tapi lurus. Nah, harus hadap kiblat. Bukannya itu tapi kok kalau jamaah kaki tetangganya tinggi. Jadi tidak harus kaki itu diarahkan ke kiblat. Jadi duduk rukun yang ke-13 ya. Duduk di antara duduk terakhir. Ya, duduk terakhir ya, sebelum salam ya, duduk terakhir. Wa tasyahhud fihi, dan baca tasyahud. Baca tasyahud. Baca tasyahud yang mana? Tahiyat itu ya. Tahiyatul barakatus salatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tasyahud ini termasuk rukun dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Malik gimana tasyahud itu hukumnya? Sunnah. Dalam mazhab Maliki, mazhab tasyahud itu hukumnya sunnah kan? Karena dalam mazhab Maliki habis sujud terakhir duduk langsung salam. Ya. Tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk tasyahud. Ya. Karena itu sunnah. Artinya boleh langsung begitu maksudnya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan gimana? Bagi seorang yang muslim, ya, orang muslim wajib mengucapkan syahadat itu setiap sholat, di dalam sholat, setiap sholat. Kenapa? Fardu ain, atas setiap muslim yang mukallaf membaca syahadat setiap sholat. Kenapa? Karena tasyahud itu
rukun sholat. Tasyahud, baca tasyahud termasuk rukun sholat. Jadi bagi seorang muslim alladzina sya'a, yang memang sudah tumbuh jadi seorang muslim, ya, maka kewajiban baca syahadat itu dilakukan setiap sholat. Adapun menurut Imam Malik itu 1 kali seumur hidup. Baca syahadat itu 1 kali seumur hidup. Biniyatil fardhi. Ya, biniyati al-fardhi, dengan niat menjalankan kewajiban baca syahadat. Kemudian baca wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan baca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam tasyahud. Sholawatnya gimana bunyinya? Allahumma sholli ala. Yang biasa kita baca itu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca, ya. Jadi kalau bacaan tahiyat itu dalam sholawatnya, maka di situ ada apa, sirah nida pada kanjeng Nabi. Ya, ada sirah nida. Jadi setelah atau tahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di bacaan tahiyat ini adalah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan para sahabat waktu sholat di tasyahud, di duduk terakhir itu untuk baca tahiyat, ya. Dan di situ bacaannya ada bacaan nida, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi nida ini bacaannya diajarkan Rasulullah, ya. Sebagaimana di sini merupakan dalam riwayat Imam Muslim, ya, wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud. Nabi mengajarkan kepada kita, kata Ibnu Abbas, ya, mengajarkan kepada kita tasyahud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami, kepada kita, surat di dalam Quran, surat daripada Al-Qur'an. Maka Nabi membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Maka bacaan tahiyat ini, bacaan tasyahud ini dibaca oleh kanjeng Nabi, ya, dibaca oleh sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in sampai kepada kita. Meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, bacaan ini tetap dibaca seperti itu. Ya.
Dan ini menjadi dalil bagi ahli sunnah bahwa nida itu memanggil Rasulullah SAW meskipun beliau sudah meninggal itu boleh, tidak syirik. Andai kata itu syirik, Nabi tidak akan mengajarkan doa itu. Andai kata itu syirik, pasti Nabi akan memberikan catatan. Catatan gimana? Nanti kalau aku sudah meninggal, nanti kalian rubah loh ya. Nabi akan mengatakan demikian. Pasti Nabi mengatakan demikian. Tapi doa ini, sirah ini tetap dibaca sahabat meskipun Rasulullah sudah meninggal. Tetap dibaca para tabi'in, para ulama, kaum muslimin, mayoritas umat Islam. Dari masa ke masa sampai sekarang yang dibaca ketika tasyahud ya ini. Padahal Nabi sudah meninggal. Apa? Di sini yang menunjukkan nida itu assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa ayyuhan nabi artinya? Sama dengan ya Muhammad. Sama dengan ya Muhammad. Nah, ini berarti memanggil-manggil Nabi meskipun Nabi sudah meninggal tidak apa-apa, bukan syirik. Karena ini bukan berarti nyembah Rasulullah, bukan berarti beribadah kepada Rasulullah. Jadi manggil-manggil orang mati tidak berarti beribadah kepada yang dipanggil. Tidak berarti beribadah kepada yang dipanggil. Maka mereka yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan ya Muhammad, berarti dia telah musyrik. Maka secara otomatis dia ini mengkafirkan siapa? Mengkafirkan Kanjeng Nabi yang mengajarkan doa ini. Mengkafirkan siapa lagi? Mengkafirkan para sahabat yang membaca doa ini. Mengkafirkan para tabi'in yang membaca doa ini. Mengkafirkan para tabi'in yang baca doa ini. Dan mengkafirkan seluruh umat Islam yang baca doa ini. Ini kan bahaya ya. Bahaya, namanya takfir syumuli namanya. Takfir syumuli. Mereka mengatakan, barang siapa yang mengatakan ya Muhammad kafir. Makanya kalau mereka dikatakan kita yang mengkafirkan Islam kata mereka. Loh, ini buktinya. Ya. Wahabi itu di mana-mana semua Wahabi mengatakan barang siapa yang mengatakan ya Muhammad maka telah kafir. Karena dianggap telah beribadah kepada yang dipanggil. Jadi ibadah itu bukan hanya memanggil. Ibadah itu bukan mujarradun nida, bukan hanya sekadar memanggil, itu disebut ibadah. Apa makna ibadah itu? Apa makna ibadah dia? Apa makna ibadah? Apa makna ibadah? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Aqsa ghayatul khusyu'i wal khudu', puncak kekhusyuan dan ketundukan. Ghayatut tadhallul. Apa ghayatut tadhallul? Puncak perendahan diri. Itu namanya ibadah. Barang siapa yang menggunakan ibadah dengan makna ini kepada selain Allah, itulah yang disebut musyrik. Barang siapa yang merendahkan serendah-rendahnya kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Barang siapa yang tunduk kepada selain Allah dengan setunduk-tunduknya, puncak ketundukan kepada selain Allah, melakukan puncak ketundukan kepada selain Allah, melakukan puncak kekhusyuan kepada selain Allah, melakukan puncak merendah diri kepada selain Allah, inilah yang disebut orang musyrik. Inilah disebut musyrik. Para ulama itu sangat paham makna syirik itu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ulama tidak ngerti syirik. Mereka seenaknya kemudian mengkafirkan orang Islam yang
hanya sekedar memanggil kanjeng Nabi di kafir-kafirkan. Hanya sekedar tawasul istighatsah di kafir-kafirkan. Jadi para ulama sangat paham itu makna syirik. Dan ini memang yang diajarkan Rasulullah. Tidak mungkin Nabi itu mengajarkan kesyirikan. Itu tidak mungkin. Ya. Sebagian Wahabi itu mereka yang menganggap bahwa memanggil orang yang mati itu syirik. Memanggil kanjeng Nabi itu ketika sudah meninggal tidak boleh karena itu syirik. Maka sebagian mereka itu merubah redaksi tahiyat. Dengan ternyata ada ya menyebut ada riwayat katanya itu ya yang menyebutkan itu. Tapi hanya mereka yang memakai sirah ini ya. Kata mereka, kalau assalamu alaika ayuhan nabi sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kan yang sudah meninggal. Maka harus diganti. Assalamu alaika ayuhan nabi harus diganti. Ayuhan nabi ini, assalamu alaikanya ini harus diganti. Karena ka itu kan mukhatab. Mukhatab itu manggil orang di depannya. Karena Nabi kan sudah meninggal. Mati kata mereka. Sebagian mereka itu menganggap Nabi sudah jadi bangkai. Saking kurang ajarnya kepada Rasulullah itu. Nabi itu dianggap seperti bangkai. Sudah dianggap bangkai. Kata mereka, Muhammad jifa. Jifa itu bangkai. Padahal Nabi itu mengatakan gimana? Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Karena Nabi itu ahya. Apa ahya itu? Hidup. Yusallun. Mereka ini sholat. Itu para nabi. Ini Muhammad Nasruddin Al-Albani itu mengganti sigat assalamu alayka ayuhan nabi dengan assalamu alan nabi. Assalamu alan nabi. Alaikanya dihapus, ganti. Ya, ayuha ganti. Jadi assalamu alan nabi. Karena kalau alaika syirik ini karena manggil orang mati. Nah, kalau ini dianggap syirik berarti umat Islam syirik semua. Ya, syirik semua berarti macam ala za'mi. Juga kalau kita ke kuburan, kita juga disunahkan untuk kalau masuk kuburan disunahkan baca apa? Salam. Mana assalamualaikum ya ahli kubur. Emang kita ya ahli kubur itu kita manggil batu apa orang yang mati? Siapa yang kita panggil itu? Ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Ya ahlad diyar. Kan gitu ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Yang kita panggil siapa? Orang yang mati. Penghuni kuburan. Bukan salam ke patokan itu. Maisan. Batu nisan. Bukan. Ya. Kita bukan baca salam ke batu nisan. Bukan. Kita salam kepada ahli kubur. Kalau itu dianggap syirik juga lah. Syirik semua nanti. Namanya Rasulullah mengajarkan kesyirikan, ya tidak mungkin kan? Ya. Paham ya? Jadi ahli sunnah itu kita punya dalil. Ahli sunnah punya dalil. Kalau kita belajar ilmu ahli sunnah, maka kita akan semakin kuat. Yang enggak pernah belajar ilmu ahli sunnah itu kalau diomongin Wahabi, maka tunduk-tunduk aja ya, tunduk-tunduk. Ya. Oh iya ya,
Karena tidak pernah belajar ilmu ahli sunnah. Kalau sudah belajar ilmu ahli sunnah, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan mereka. Paham? Kemudian wat taslimatul ula, dan baca salam yang pertama. Salam yang pertama. Rukun keberapa itu? 16. Ya, rukun 16. 16 ya? Nah, salam yang pertama itu masuk rukun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya itu gimana? Assalamualaikum hadap kiblat, ya, warahmatullahi baru noleh. Ya, setelah assalamualaikum warahmatullahi. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua sunnah. Yang kedua itu sunnah. Ya. Ya, cukup noleh ke kanan, nggak usah ke belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rukun yang ke-17. Wa niyatul khuruji minas sholati, dan niat keluar dari sholat. Tapi ini pendapat ini kata Syekh dan kata para ulama juga ya. Hadza ala qaul. Ini menurut satu pendapat, dan pendapat ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Artinya menurut pendapat yang sahih, kita tidak disyaratkan, tidak diharuskan harus niat untuk keluar dari sholat. Salam itu sudah berarti kita itu sudah keluar dari sholat. Ya, dengan salam itu sudah menunjukkan kita sudah keluar dari sholat. Tidak disyaratkan niat. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Rukun yang ke-18, wa tartibul arkan, dan mengurutkan rukun-rukun ala ma dzakarnahu, atas apa yang kami sebutkan. Artinya sholat itu harus berurutan, harus tertib, ya, tidak boleh diselang-seling, dibolak-balik, ya, sesuai dengan urutan rukun itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini rukun-rukun sholat. Kemudian kita akan lanjutkan sunnah-sunnah sholat qabla dukhul. Pada dukhul insyaallah mungkin pertemuan selanjutnya, ya. Kita tambahkan karena waktu masih ada. Wa sunanuha, dan sunnah sholat qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, di dalam sholat, syai'ani, ada dua perkara. Sunnah sebelum sholat itu ada dua. Apa itu? Al-adhanu wal iqamah. Al-adhanu wal iqamah. Adzan itu ya sebagaimana yang sering kita dengar, ya, sebagaimana juga sebagian di antara kita yang
biasa jadi muadzin, ya. Sirahnya dua adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini disunahkan untuk yang mendengar azan, disunahkan untuk menirukan, ya. Nah, sampai sini ditirukan seperti kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sampai di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Gimana menjawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baca itu harus sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan panjang pendeknya. Terlalu panjang itu kurang baik. Terlalu panjang. Ya sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang. Ya hayya 'alal falah, itu hayya 'alas shalah kadang ini ya, jangan terbalik. Kadang sebagian orang itu karena sebagian orang itu kan muadzin, jadi muadzin azan itu karena dia mengikuti temannya, hafal karena sering mendengar, hafal karena dia mengikuti temannya, ya. Tapi terkadang yang dia dengar itu salah sehingga dia juga ikut salah. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi nggak melihat langsung kalimatnya, yang begitu, ya. Sehingga biasanya itu kalau hayya 'alas shalah, itu hayya 'alas shalah itu diakhiri dengan tak marbutah. Berarti hayya 'alas shalah, gitu ya. Kalau hayya 'alal falah itu ha. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dengan hayya 'alal falah, sementara hayya 'alas shalah dibaca pakai ha. Hayya 'alas shalah. Alah, balik ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hati-hati juga ketika baca takbir. Baca takbir tidak boleh akbarnya dibaca panjang. Banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun suaranya bagus, itu salah fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis suara saya. Kalau saya suara bagus, saya praktekkan dengan ya. Jadi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk subuh, sebelum takbir, baca apa? As-salatu khairum minan naum. Minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bukan minan naum. Ada sebagian baca minan naum, ya. Minan naum, mata apa? Minan naum, minan naum, bukan begitu, minan naum, ya. Adapun kalau iqamah, itu sunnahnya dibaca mana? 2-2, ya. 1 kali apa? Nafas yang 2-2 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
qad qamatis salatu, qad qamatis salah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, Allahu Akbar, Allah. Buru-buru ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi yang la ilaha illallah itu dibaca sendirian, yang lainnya dibaca dua-dua, ya, satu gandeng. Apa namanya, berpasang-pasangan tadi itu ya, satu kali nafas. Sunnahnya demikian, ya. Jadi untuk sholat fardu itu disunnahkan diawali dengan azan dan iqamah. Ya, azan iqamah. Sholat fardu. Ya. Untuk wanita tidak boleh azan di masjid. Wanita tidak boleh azan di masjid. Jadi kalau menurut feminis, kaum feminis ini apa istilahnya ini, diskriminatif ini. Nah, tidak kesetaraan gender ini. Nah, kalau wanita azan di masjid bingung semua nanti, heboh masyarakat ini ya. Tapi kalau sama wanita boleh, ya, kalau jamaahnya sama wanita boleh azan ya, di asrama, ya, di lingkungan terbatas. Adapun sholat sunnah itu tidak disyaratkan azan, kecuali kalau sholat sunnah yang disyaratkan dengan berjamaah, maka disunahkan membaca as-sholatu jami'ah, ya, as-sholatu jami'ah. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan untuk baca as-sholatu jami'ah. Ya. Nah, jadi itu sebagai tambahan dari pembahasan tentang rukun sholat, ditambah dengan sunnah-sunnah sebelum menjalankan atau sebelum melakukan sholat, yaitu azan dan iqamah. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Saya harap tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Sudah jam berapa? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya di sini. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil salawat. La Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.